A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika qala Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian zalamtum anfusakum telah menganiaya diri sendiri, ya, telah menganiaya diri kalian sendiri. Bittikhazikumul ijla, yaitu kalian telah menjadikan anak lembu, ya, sebagai sesembahan kalian. Fatubu, oleh karena itu bertobatlah kalian ila bari'ikum, ya, kepada Tuhan yang telah menjadikan kalian. Faktulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian, Zalikum khairul lakum, dengan cara membunuh diri kalian itu adalah lebih baik bagi kalian, ya, ingda bari'ikum, di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha menerima taubat dan maha penyayang. Masih serangkaian ceritanya Bani Israel yang di dalamnya ada Nabi Musa. Kemudian juga tentang bagaimana perangai umat Nabi Musa. Nah, ayat ini tentang bagaimana cara Allah menerima taubat mereka. Dengan ayat ini, kalau kita bertobat, ada syarat kata ulama. Satu, an-nadamu, menyesali perbuatan itu. Yang kedua, berjanji tidak mengulang kembali. Kemudian yang ketiga, ya, meninggalkan perbuatan maksiat atau dosa yang kita lakukan. Itu syarat taubat yang bisa diterima itu. Ditambah lagi oleh para ulama, kalau ada hubungannya sesama kita manusia, diambil barangnya masih ada, kembalikan. Kalau sudah habis dimakan atau dipakai, tidak ada lagi, minta kerelaan dan minta kehalalan. Nah gitu. Ditambah lagi oleh ulama, ya, untuk supaya semangat dan optimis. Kan ada yang stres tuh, diterima enggak tobat saya ini, gitu ya. Makanya ada lakukan kebaikan. Nah, ini mungkin para ulama mengambil surah Hud itu sebenarnya kan. Wal innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa dan kesalahan. Ini kan wajah-wajah yang punya dosa nih, saya lihat semuanya ini kan. Ya saya juga gitu. Semuanya kan termasuk saya kan gitu. Pasti ya, sok pasti ya, sok pasti gitu. Nah, apakah diterima tobat? Insya Allah. Insya Allah. Kulubni Adam khatta'un. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, khatta'un. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, adalah bertaubat. Nah, jadi rajinlah bertaubat kita. Jangan berpikir begini, ya saya malas taubat itu. Kenapa? Besok saya melakukan salah lagi, dosa lagi. Ya. Nah, tobat sambalado jadinya. Nah, jadi masalah tobat tidak usah berpikiran tobat sambalado. Yang terpenting begini. Ada enggak kita berniat melakukan dosa lagi? Kan tidak. Nah, itu makanya setiap melakukan dosa, tobat, istighfar. Tobat, istighfar, tobat, istighfar. Itu caranya. Nah, gitu. Jangan menunda-nunda tobat. Kan itu cerita saya dulu tuh di jamaah-jamaah di masjid-masjid. Kan ada tuh di tempat kelahiran saya di Jawa Barat. Nah gitu. Ada seorang kiai namanya Totoh Abdul Fatah. Itu ya Allah terkenal kali. Pokoknya
kalau tiba di Padang Panjang tuh Buya Duskiman Saad almarhum lah tuh. Tuh. Jadi diundang ke mahkamah. Jadi pas diundang ke Tasikmalaya, dia di Bandung. Biasa tuh dia bawa sopir. Jadi bawa sopir, akhirnya singkat cerita berjalanlah Star dari Bandung. Di perjalanan hujan lebat. Pas separuh jalan, reda hujan, teduh. Tentu terpikir oleh Kiai. Ya, gitu. Dia, Kiai. Ya. Bah, kalau mobil kita ini dicuci lah. Wah, Pak Kiai, tanggung Pak Kiai, dicuci. Nanti kotor lagi. Kalau dicuci, ya wak kini koha. Wakatu, itu nan patomo. Nan kado kumu balia. Nah, kece, jalan jauh mah. Nah, itu yang si Kiai tadi, Kiai Toto Abdul Fatah. Yalah, lanjut lah kece kan. Itu pakai bahasa Sunda. Lalu gitu atau terus weh. Tenaun lah. Kumaha. Akhirnya jalan. Apa kata Pak Kiai? Lita awak ya. Ya. Awak lapar. Dan Kiai Lita si apa? Lapar. Ya, lapar. Kalau mendengar mau makan langsung. Nanti aja. Iya. Jadi Beko, kalau nampak rumah makan, singgah awak. Makan pakai, makan. Alhamdulillah. Nah, insya Allah pakai. Nah, sambil nyetir, dia lihat kiri kanan. Ada rumah makan pakai, singgahlah. Akhirnya singgah turun, dihidangkan seperti biasa. Nah gitu. Jadi si sopir tadi malah duluan. Seharusnya kan etikanya Pak Kiai lah, Pak Kiai silakan Pak Kiai. Gitu kan. Cuma Telapolita tadi ya kan, ya itu. Ya, dia datarati ya kan. Nah, tuh. Jadi diambilnya. Pas mau ngambil nasi, dipukul tangan oleh Pak Kiai. Jangan makan, nanti lapar lagi. Tamanuang si sopir tadi. Tak bayang. Kisi tadi. Nah, itu. Jadi cuci otoko, di balai DPK. Jangan makan, nanti lapar lagi. Begitu. Sama jurang, tuh tobat awak bikos lah. Atau lah tuh awak tobat. Nanti kan babu dosa beli awak. Nah, kelihatannya kalau sepintas benar, tapi salah. Tidak usah ditunggu-tunggu, ya. Tidak usah ditunggu-tunggu. Melakukan dosa salah, tobat. Ya, makanya dalam hadis, kalau orang melakukan kata Nabi, melakukan dosa di siang hari, dia bertobat di malam hari diterima oleh Allah. Melakukan dosa di malam hari, dia bertobat di siang hari, maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu. Dulu pernah disampaikan, hati kotor, hati kumuh, hati berkarat karena dua. Satu, bizambi karena dosa. Jadi hati ini katakan kotor, akan kumuh, akan berkarat malah. Kalau tidak tobat-tobat, tidak istighfar. Nah, dengan apa? Dengan dosa. Dosa. Bahkan dosa kecil pun, kalau terus diansur-ansur, dosanya dicicil jadi besar, menggunung. Jadi kadang, nah gitu. Makanya setiap melakukan dosa, taubat. Kemudian, hati kotor, kumuh, berkarat, karena yang kedua adalah al-ghaflah, karena lalai. Yang pertama karena dosa. Yang kedua karena lalai. Wajala'uh, obatnya, penawarnya, agar hati itu menjadi cerah, terang, dan terobati, ya. Kalau karat, kalau kotor, kumuh karena dosa, maka penerangnya, obatnya, ya, adalah dengan cara bertobat dan istighfar. Itu dua ada. Jadi kalau hati ini kotor, kumuh,
berkarat karena dosa, maka obatnya adalah taubat dan istighfar. Kalau hati kotor, kumuh, berkarat karena lalai, laleawa, nah, maka obatnya adalah az-zikru wal yaqzah, zikir dan sadar, menyadari. Zikir, menyadari diri, zikir, menyadari diri. Insya Allah yang berkarat, yang kumuh itu akan bersih kembali. Nah gitu. Jadi caranya kalau berkarat karena dosa, taubat dan istighfar. Kalau berkarat dan kotor karena lalai, maka zikir, ya, dan menyadari. Itu caranya. Insya Allah berbanyak zikir, sadar, sadar, sadar. Akhirnya dapat petunjuk, ya, menyadari. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Mungkin lama sih awak kuah. Dak batanago awak ko. Ayo baca la haula wala quwata illa billah gitu. Rasulullah takwi. Nah, bahkan mati lampu takwi. Ya kan gitu. Tinggal seorang takwi. Ya kan gitu. Sarawak suami melambai-lambai hantu kecilnya kan. Nah, padahal Sarawak suaminya tuh. Nah, gitu. Karena sudah ininya, ya coba kalau zikir. Zikir insya Allah tuh hilang dan bersih. Nah, itu taubat umat Nabi Muhammad. Bagaimana taubatnya? Ya, umat Nabi Musa. Bahkan mereka yang menyembah anak lembu. Coba bayangkan. Jadi sempat ditinggalkan kalau tiba di awak, misalnya awak laut biasa kuah wirid pengajian, kajian, tafsir misalnya. Situ baranti 6 bulan. Itu contoh misalnya kan. Ternyata juga ditinggal oleh Musa beberapa lamanya sase umat tuh ketika itu. Akhirnya apa yang disembah bukan Allah, tetapi anak lembu. Nah, sudah sampai ke tingkat keterlaluan mereka itu melakukan dosa dan juga melakukan penyembahan selain Allah. Makanya disebutkan di halaman 2 juga, Musa mengatakan demikian untuk mengingatkan mereka kepada apa yang telah mereka lakukan, yaitu menyembah anak sapi, seperti dilakukan oleh pendahulu mereka. Nah, kisah mereka juga dinyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 149. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya, ya, dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, bla 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 bla, tentu rugi. Nah, gitu. Mereka sadar. Bahkan Abul Aliyah dan Sa'id ibnu Jubair serta Ar-Rabi ibnu Anas mengatakan mengenai firman Allah tadi, ya, maka bertobatlah kalian kepada Tuhan yang menjadikan kalian. Surat Al-Baqarah 54 yang kita bahas. Nah, kemudian kata-kata ila bari'ikum kepada Tuhan yang menciptakan kalian itu terkandung suatu petunjuk dan isyarat yang menunjukkan bahwa dosa mereka itu teramat besar. Dengan kata-kata ila bari'ikum. Ya. Karena yang menciptakan mereka Allah. Menciptakan Musa Allah. Lantas mereka mendurhakai Allah, melakukan syirik, tentu dosa mereka besar. Nah, mereka sudah keterlaluan. Umat Nabi Musa itu melakukan syirik. Dengan ungkapan ila bari'ikum ini menunjukkan dosa mereka sudahlah sangat besar. Nah, itu. Imam Nasai dari Ibnu Abbas itu adalah sahabat Rasulullah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya taubat yang harus dilakukan oleh mereka, ya, ialah dengan cara hendaknya setiap orang dari mereka yang menyembah anak lembu tadi membunuh orang yang dijumpainya. Itu cara taubat dulu. Makanya kenapa kita diawali tadi cara taubat umat Nabi Muhammad supaya
ada perbandingan. Nah, jadi di dalam hadis-hadis itu, dalam riwayat juga dikatakan bahwa bukan saja diri kalian sendiri yang dibunuh. Orang lain kalau yang dijumpai bunuh juga. Nah, gitu cara taubatnya. Bahkan dunia ini digelapkan, dikelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat yang sahih. Nah, gitu. Riwayat yang sahih. Apakah di sini ada enggak ya? Setiap orang dari mereka yang menyembah anak lembu tadi membunuh orang yang dijumpainya tanpa memandang apakah dia itu orang tua atau anaknya. Dia harus membunuhnya dengan pedang tanpa mempedulikan siapa yang dibunuhnya ya di tempat tersebut. Jadi kalau ingin diterima tobat, caranya begini tobatnya. Nah, gitu. Pertanyaan. Enak jadi umat Nabi Muhammad? Ayo. Sering enggak bersolawat kepada Rasulullah? Serius nih. Salah satu yang sering bersolawat, seringlah mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah. Hah? Sulung membunuh. Dibunuh diurang. Memang sering membunuh. Dan ketika itu sengaja supaya bahkan riwayat yang sahih juga, supaya tidak tahu siapa yang akan dibunuhnya, digelapkan dunia ini. Iya. Maka dalam riwayat itu dikatakan sampai 70 dan 75 orang yang terbunuh setelah hentikan. Datang lagi suara menghentikan karena ada perintah. Nah, gitu. Kira-kira kalau awak tobat melalui itu lain namuah. Nah, itu. Iya ya. Gitu cara tobatnya. Karena sudah keterlaluan dosanya. Iya, ada perintah nanti hentikan lagi. Nah. Ya. Cara itu yang nyuruhnya siapa? Allah. Allah. Berat cara taubat umat-umat terdahulu. Sekarang ini ya Allah, senang kita umat Nabi Muhammad ini, senang kali. Jadi umat Nabi Muhammad banyak keringanan. Sholat udah bisa tagak, duduk, udah bisa duduk, tidur sambil berakal. Kalau enggak berisyarat, tidak bisa isyarat lagi, selesai. Tidur di depan lagi. Tidur di depan ya. Depan apa? Oh iya di awal disolatkan ya. Kalau di depan kalau tidur di depan lagi. Betul. Bisa isyarat kan? Di depan lagi. Betul. Kita yang itulah. Nah, datang tuh sia pokoknya. Bunuh. Sia nan dijumpainya. Nah, maka Allah menerima tobat mereka yang menyembunyikan dosa-dosanya dari Musa dan Harun. Karena Musa dan Harun tidak bisa dipisahkan ya. Tetapi kemudian ditampakkan oleh Allah. Lalu mereka mengakui dosa-dosanya dan mau melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Artinya Allah memberitahukan juga ampunan kepada mereka. Karena ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa, ternyata terkejut Nabi Musa. Di kampung awak kok banyak yang sasek kini sepeninggal awak ke Nabi Musa enak. Kan itu. Akhirnya apa yang kalian lakukan? Dosa-dosa mereka tuh disembunyikan kepada Nabi Musa dan Harun. Akhirnya lama-kelamaan ketahuan juga. Makanya datang perintah untuk ini. Cara tobatnya seperti itu. Ibnu Jarir juga mengatakan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Musa berkata kepada kaumnya yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 54 ini. Nah, kemudian Musa menyampaikan perintah Tuhannya kepada kaumnya. Hendaklah mereka membunuh diri mereka sendiri. Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya bahwa Nabi Musa memanggil orang-orang yang menyembah anak lembu, lalu mereka duduk, sedangkan orang-orang yang tidak ikut menyembah anak lembu berdiri. Kemudian mereka mengambil pisaunya masing-masing dan dipegang oleh tangan mereka. Setelah itu terjadilah cuaca yang gelap gulita, lalu sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya. Ketika gelap lenyap dari mereka, ternyata orang-orang yang terbunuh berjumlah 70.000 orang. Ya, 70.000 orang.
semua orang yang terbunuh dari kalangan mereka diterima tobatnya. Dan semua orang yang masih hidup diterima pula tobatnya. 70.000 tuh coba kan. Iya. Hah? Iya, itu tidak ada yang dipastikan, tidak ada yang dipastikan. Sebagian dari mereka bangkit melabrak sebagian yang lain dengan pisau. Lalu sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Seseorang tidak mempunyai belas kasihan terhadap kerabatnya, tidak pula terhadap orang lain. Hingga Musa mengisyaratkan dengan kain jubahnya, barulah mereka melemparkan semua senjata yang ada di tangannya. Ternyata jumlah mereka yang terbunuh ada 70.000 orang. Sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepada Musa, hentikanlah, sudah cukup bagimu. Yang demikian itu terjadi di saat Musa mengisyaratkan dengan kain jubahnya untuk menghentikan mereka. Itu yang disampaikan di Ambo tadi, di awal. Nah itu. Ya. Dan Ambo baca di tafsir-tafsir yang lain, tidak jauh berbeda penafsirannya seperti ini. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ya. Qatadah mengatakan bahwa Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk melakukan hal yang sangat berat. Lalu mereka bangkit dan saling menyembelih dengan pisau-pisau yang tajam. Sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Ketika pembalasan Allah telah cukup menimpa mereka, maka barulah pisau-pisau itu terjatuh dari tangan mereka dan berhentilah pembunuhan di kalangan mereka. Lalu Allah menerima tobat orang-orang yang masih hidup dari kalangan mereka, dan yang terbunuh juga diterima tobatnya dan dianggap mati syahid. Itu caranya. Masih sayang juga Allah sebenarnya. Di dunia sebentar, ya, tapi kan untuk di akhirat. Itu yang dimaksud di ayat apa? Fataba alaikum. Itu kata-kata fataba alaikum. Maka Allah menerima taubat alaikum kalian. Fataba alaikum. Itu maksudnya, maka Allah menerima taubat kalian. Kenapa? Karena Allah innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Caranya benar itu. Makanya bersyukur. Dan keistimewaan umat Nabi Muhammad apa? Seperti kita kan umat Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran diisyaratkan, kalaulah setiap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu langsung diberi punishment oleh Allah, disiksa oleh Allah, dihabisi oleh Allah, niscaya tidak akan tersisa makhluk yang melata di muka bumi ini. Kenapa? Sekali melakukan dosa dan kesalahan, langsung dihabisi oleh Allah. Itu tidak ada orang lain di atas bumi kok. Ternyata apa yang terjadi? Dia tidak sempat bertobat kalau begitu. Kasihan kan? Makanya kelebihan dan keutamaan umat Nabi Muhammad apa? Diberikan kesempatan demi kesempatan. Cobalah sekarang. Di Indonesia, orang Indonesia saja, sudah banyakkah yang melakukan dosa? Banyak. Tapi kan masih diberikan kesempatan oleh Allah. Ya. Kira-kira di Indonesia banyak nak yang melakukan dusta? Banyak. Melakukan penipuan? Mengicuah? Sama. Tapi kan masih hidup ya? Masih diberikan kesempatan? Masih bisa senyum-senyum? Ya. Bagi kita yang belajar ayat-ayat Allah, pasti yang korupsi. Banyak. Di Siko enggak? Di mana-mana. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Ya, ini buktinya. Mungkin kok mau ngecek kok ada nalah umur sekian. Mungkin salam kok alun tahu cari to iko kan? Nah itu. Makanya kok mau ngecek kok sampai sore An-Nas misalnya awan deh baraka banyak pengetahuan ilmu awal. Itulah. Ini kan pedoman awal nomor 1 Al-Quran. Iko nanti ditinggalkan di salamoko di awak di kita basamu. Dibaca ya so. Anan dibaca di awak dah mengerti dah tahu isinya. Nah gitu. Ya. Setelah dihentikan itu, nggak terjadi lagi pembunuhan itu. Ya.
umat Nabi Musa selanjutnya kan masih saling membunuh yang di pedang yang saling menjaga satu orang. Ada di buku saya baca. Oh gitu di buku ya. Ada buku yang saya baca gini. Dia bertobat itu misalnya saya dengan ibu ini sama-sama berdosa. Iya. Pedang. Iya. Mungkin ada aba-abanya ibu menebas leher saya menebas lehernya. Iya. Kan masih membunuh. Iya masih, tapi ada batas waktu. Ada batas waktu itu. Nggak lama setelah itu memang. Ya. Karena ada dibacakan lagi wahyu oleh Musa, ya gitu. Di halaman 4 Az-Zuhri mengatakan tatkala Bani Israel diperintahkan membunuh diri mereka sendiri, maka mereka berperang dan Musa ada bersama mereka. Lalu pedang-pedang pun berlaga dan mereka saling menusuk dengan pisau belati. Sedangkan Musa berdoa mengangkat kedua tangan. Ketika sebagian dari mereka berhenti sejenak, maka mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, Musa, berdoalah kepada Allah untuk kami, tolong. Lalu mereka memegang kedua lengan Nabi Musa dan menopang kedua tangannya agar terus berdoa. Jadi jangan sampai turun tangan Nabi Musa. Ditopang oleh mereka. Terus Musa, untuk kami doakan yang terbaik. Begitu mereka. Ya. Nah, ketika sebagian dari mereka berhenti sejenak, maka mereka berkata, "Wahai Nabi Allah Musa, berdoalah kepada Allah untuk kami." Lalu mereka memegang kedua tangan Nabi Musa dan menopang kedua tangannya agar terus berdoa. Keadaan mereka masih terus dalam keadaan berperang. Ketika Allah menerima taubat mereka, maka barulah tangan mereka berhenti, tidak lagi saling membunuh di antara sesamanya. Dan semua senjata mereka lemparkan. Sedangkan Musa dan kaum Bani Israel merasa sedih melihat mereka yang terbunuh dari kalangan mereka sendiri. Ya wajar saja, manusiawi namanya itu. Kan? Lalu Allah berfirman kepada Musa, "Apakah yang membuatmu sedih?" Maka orang yang terbunuh dari kalangan mereka hidup di sisiku dengan diberi rizki. Dan orang-orang yang masih hidup, sesungguhnya aku telah menerima taubatnya. Maka bergembiralah Nabi Musa dan kaum Bani Israel karena hal tersebut. Ya, sekesal-kesal Nabi Musa dan tidak menginginkan kaumnya seperti itu, tapi ketika diterima tobatnya, maka gembiralah hati Nabi Musa begitu. Gitu. Kalau dapat pemimpin tuh yang perhatian kepada rakyatnya, seperti Musa. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu hi meri Maula, tu hi meri Maula, Allah. मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह